Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman sekalian di SD Negeri 5 Sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Nah, materi disiplin positif ini saya dapatkan di pendidikan guru bergerak. Nah, dalam disiplin positif ini ada beberapa materi esensial yang dijabarkan, di antaranya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Dalam hal ini kita sering mendengar bahwa murid itu dikontrol oleh guru. Namun tidaklah demikian ya, karena murid itu berperilaku sesuai dengan yang mereka yakini. Anggaplah seperti kita sekarang, misalnya saya menaruh kertas di tangan kalian, di tangan teman-teman. Nah, untuk membuka kepalan tangan kalian tadi itu, siapa yang memiliki kontrol? Saya atau teman-teman? Ya, tentulah kalian yang memiliki kontrol. Saya memiliki kontrol hanya dalam hal misalnya kalau saya memaksa. Bukan tangannya tidak mau, ya saya paksa untuk membuka. Nah, seperti inilah tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, jadi guru dikatakan sebagai pengontrol daripada siswa. Nah, di sini juga perlu disampaikan tentang materi esensial, yaitu perubahan paradigma, yaitu stimulus respon. Jadi seseorang berlaku akibat adanya stimulus. Setelah diberikan stimulus, maka muncullah respon dari stimulus yang diberikan. Seperti yang saya jabarkan di sini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang yang ingin kita jabarkan ke mereka. Ya, seperti itulah tentang paradigma stimulus kontrol. Dan ini adalah beberapa contoh tentang paradigma stimulus respon. Jadi disiplin positif itu ya bisa kita maknai yaitu sebagai belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita untuk mencapai tujuan. Namun budaya kita ya, disiplin itu berusaha untuk menjadikan seseorang sesuai dengan keinginan kita, dan sering hal ini menimbulkan ketidaknyamanan. Seperti yang saya katakan tadi, buka tangannya, dia tidak mau, saya untuk membuka tangannya saya memaksa. Nah, seperti inilah yang dikatakan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, dalam disiplin positif juga terdapat
bukunya yang bertahun 1984 ya. Dan di sini menaikkan tentang nilai kebajikan seseorang yang diyakini ya sebagai pembangun motivasi dalam diri seseorang. Nah, terkait dengan hal tersebut, nilai kebajikan ini berkaitan erat dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya terdapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berlawan kritis, berpendidikan global, bergotong royong, dan kreatif. Sering kita dengar anak-anak menyanyikan pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, seperti itu teman-teman. Dalam disiplin positif ini juga berkaitan erat dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan segitiga restitusi. Nah, mungkin hal terkait motivasi, hukuman, penghargaan ini sudah sangat familiar di kalangan teman-teman ya. Mungkin segitiga restitusi ini juga kita sudah dapatkan di materi PMM, yaitu disiplin positif yang kemarin sama-sama kita sudah terapkan. Nah, jadi perilaku manusia itu muncul karena ada motivasi dari luar, dari dalam dirinya, kemudian ada motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Nah, sering kita mendengar kata dihukum dan mendapatkan penghargaan. Ya, kira-kira kalau mendapatkan penghargaan baik apa tidak untuk anak? Baik ya. Walaupun tidak sama, dikasih penghargaan. Tapi menurut yang saya dapatkan dalam pendidikan studi penggerak, hal tersebut tidaklah benar memberikan penghargaan kepada anak secara terus-menerus, karena hal itu dapat mematikan motivasi anak. Anggaplah sekarang kita terus memberikan ya siapa yang membaca hari ini aku kasih coklat. Besoknya siapa yang membaca hari ini aku kasih coklat. Lama kelamaan anak ini akan merasa ketergantungan, tidak dikasih hadiah, tidak mau membaca, atau oh hadiahnya itu saja, saya tidak mau lagi. Tentang penghargaan yang diberi terlalu berlebihan. Jadi penghargaan ini juga tidak baik untuk penerapan ke depannya. Nah, jadi kalau yang saya katakan tadi penghargaan tidak baik, kira-kira apa yang baik? Apresiasi.
lainnya. Jadi, nah sekarang bagaimana kita menumbuhkan disiplin positif pada anak-anak itu dari dirinya sendiri, bukan lagi dorongan dari luar yang tadi saya katakan eksternal, penghargaan itu kan dari luar juga, ujian dari luar. Nah, sekarang bagaimana kita menumbuhkan budaya positif, disiplin positif ini yang langsung menunjukkan ke dari hati anak-anak tersebut tergerak untuk melakukan hal tersebut. Dalam penerapan disiplin positif ya, kita juga harus memahami konsep dasar kebutuhan manusia, di mana manusia itu memiliki kebutuhan ya yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar manusia ini dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan-kebutuhan ini juga saling terkait ya. Artinya pemenuhan satu kebutuhan dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan lainnya. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia ya, ini akan membantu kita untuk memahami kebutuhan murid, sehingga dengan memahami kebutuhan murid akan membantu murid untuk berkembang secara optimal. 3 restitusi mungkin teman-teman sudah banyak yang paham ya. Jadi segi 3 restitusi ini ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan pada anak dengan 3 tahapan. Yang pertama, ini kita bisa kalian lihat di sini saya kurang menjabarkan ya. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Jadi kita menanyakan kepada anak, mengapa anak-anak tersebut misalnya dia melakukan kesalahan, ya, dia masuk terlambat. Kita menanyakan kenapa anak itu terlambat. Kemudian apa alasan dia terlambat datang ke sekolah. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak-anak kamu terlambat. Jadi kita kamu terlambat. Jadi kita mengiyakan kenapa murid itu juga bisa terlambat. Ya, ibu juga biasa pernah melakukan kesalahan terlambat datang ke sekolah dulu waktu ibu siswa. Jadi dengan demikian hubungan kita dengan murid tidak langsung terpisah. Jadi akan terjadi ada hubungan ya, anak-anak mau menyampaikan mengapa dia terlambat datang ke sekolah. Dari sana kita menanyakan alasannya. Dan langkah yang kedua menanyakan keyakinan. Apa yang diyakini anak-anak dari dia, misalnya dia terlambat datang ke sekolah. Apa yang akan terjadi kalau dia terlambat datang ke sekolah? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita bersama-sama siswa menemukan cara bagaimana caranya
Maaf dia misalnya terlambat datang ke sekolah karena dia membantu ibunya masak kan gitu. Nah, nanti kita bersama-sama siswa menemukan cara bagaimana supaya dia bisa membantu ibu pasar dan juga tidak terlambat datang ke sekolah. Jadi kita menanyakan keyakinan pada siswa supaya dia bisa mengatur waktu. Tapi kita jangan langsung mengatakan pada siswa kamu harus bisa mengatur waktu. Biarkan dia yang menjawab apa yang dia yakini supaya dia bisa tidak datang terlambat ke sekolah dan juga bisa demikian. Jadi tidak ada hukuman atau konsekuensi dari tindakan kesalahan yang dia lakukan. Jadi dalam hal ini tidak ada menghukum anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, kemarin kita sudah sama-sama melaksanakan keyakinan kelas. Yang mungkin tidak perlu saya sampaikan lagi. Teman-teman sudah semua melaksanakan sesuai dengan materi pada PMM. Jadi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah ini adalah suatu hal yang berbeda. Walaupun sama-sama dibentuk dari siswa dan guru itu sendiri. Keyakinan kelas ini bisa saja berbeda dengan keyakinan sekolah. Anggap misalnya di kelas 6, kami meyakini dengan lingkungan yang bersih belajar akan lebih nyaman. Nanti untuk keyakinan sekolahnya belum tentu hal itu dijadikan prioritas. Bisa saja yang pertama keyakinannya adalah beriman dan bertakwa sebagai suatu keyakinan yang pertama. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk dari pendapat siswa. Jadi siswa kita ajak dulu merumuskan apa yang dia yakini tentang kelas yang dia idamkan. Anak-anak yang pertama misalnya, saya ingin kelasnya rapi, saya ingin kelasnya tidak ribut, tidak ada yang membuli. Pasti seperti itu nanti kata-kata anak-anak. Nah, tugas kita nanti akan merangkum dari keinginan-keinginan yang diinginkan itu menjadi satu keyakinan. Karena tidak ada yang mengejek, tidak ada yang membuli, tidak ada yang menjelek-jelekkan orang tua. Kan banyak kenapa siswa kita rangkum menjadi satu, saling menghargai antar teman di kelas. Nah teman-teman, dalam pembuatan keyakinan kelas ya, nanti supaya lebih jelas saya akan jabarkan sebagai berikut ya. Jadi yang pertama, dalam pembuatan keyakinan kelas kita harus memberikan pemahaman ya kepada siswa apa itu keyakinan kelas, apa manfaat keyakinan kelas. Nah, setelah kita memberikan pemahaman, nanti kita juga akan memberikan waktu kepada siswa ya jika ada yang belum mereka pahami tentang keyakinan kelas ini. Jadi usahakan agar siswa benar-benar memahami apa itu keyakinan kelas. Kemudian ya, langkah yang kedua, kita membagikan kertas ya berwarna-warni
ya bisa itu take note yang kepada siswa dan meminta mereka untuk menuliskan kelas yang mereka impikan pada kertas tersebut. Nah, ini isinya bisa bermacam-macam teman-teman. Bisa misalnya anak itu memimpikan kelas yang bersih, kelas yang sepi, kelas yang tidak ada keributan, kelas yang kreatif. Jadi nanti kita akan menemui bermacam-macam kelas yang diimpikan oleh siswa. Nah, kemudian langkah yang ketiga, ya, setelah siswa menuliskan kelas yang mereka impikan pada kertas, kita akan meminta siswa untuk menempelkan kertas tersebut di papan tulis, ya, atau media yang telah kita sediakan. Nah, langkah keempat, ya, kita bersama siswa nanti akan merangkum, ya, dan menyimpulkan keyakinan yang akan kita buat atau yang akan kita susun menjadi suatu keyakinan kelas. Ya, misalnya dalam kegiatan merangkum ini, ya, nah nanti di take note, misalnya harapan atau impian kelas yang pertama yang dituliskan oleh satu anak, misalnya kelas itu tidak ada yang mengejek, kemudian tidak ada yang berbicara keras di kelas, kemudian tidak ada yang mengejek nama orang tua. Nah, kelas yang mereka impikan tersebut bisa kita rangkum menjadi satu keyakinan, misalnya saling menghargai dan menghormati. Kemudian kembali kita melihat take note yang dituliskan anak-anak. Nah, kemudian kita menyatukan beberapa kelas yang diimpikan, ya, seperti tadi, disusun menjadi satu kesimpulan atau keyakinan kelas. Nanti dari kegiatan tersebut akan tersusunlah beberapa keyakinan kelas. Ya, optimalnya ada 6 atau 7 atau bahkan lebih keyakinan kelas pada kelas tersebut. Nah, langkah yang terakhir yaitu dalam pembuatan keyakinan kelas, kita akan membuat kolom tanda tangan di mana siswa menandatangani kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut sebagai salah satu wujud kata sepakat. Nah, nanti kesepakatan di kelas ini kita akan laksanakan, ya, di kelas tersebut sebagai salah satu langkah penerapan disiplin positif. Dan idealisme sekolah ini adalah suatu hal yang berbeda. Walaupun sama-sama dibentuk dari siswa dan guru itu sendiri, keyakinan kelas ini bisa saja berbeda dengan keyakinan sekolah. Anak misalnya di kelas 6, kami meyakini
bisa hampir disamakan dengan peraturan kelas, cuma peraturan kelas yang disepakati bersama. Ya, nanti diharapkan dari penguatan keyakinan kelas ini akan menunjukkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang disiplin positif. Ada yang ditanyakan mungkin teman-teman? Baik, karena sudah waktu, mungkin nanti kita laksanakan bersama-sama secara kolaborasi. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya tutup dengan pembahasan. Selamat siang, saya Niputu Ekayanti, wali kelas 1 di SD Negeri 5 Singopadu Kaler. Saya sangat tertarik dengan diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Desa Dili Dwi Payani tentang disiplin positif, apalagi yang terkait dengan kesepakatan kelas yang saat ini sudah kami jalani dari awal kurikulum merdeka. Terima kasih. Selamat siang anak. Nah, baik anak-anak, untuk ke siang hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Mungkin sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum ya. Jadi keyakinan kelas itu sama dengan mirip dengan peraturan kelas. Tetapi keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan keinginan kalian. Ya, berdasarkan nilai-nilai yang kalian yakini. Ya, sama dengan kelas yang seperti apa yang kalian impikan nanti. Ya, nah tahapan dalam buat keyakinan kelas ini ada beberapa tahap ya. Yang pertama, nanti Ibu harapkan kalian menuliskan di kertas apa impian atau kelas yang kalian inginkan. Ya, jadi kalian nanti bebas menulis kelas seperti apa yang kalian inginkan. Setelah itu kalian Ibu harapkan menempel ya di papan kelas yang kalian impikan tersebut. Setelah itu kita akan bersama-sama mendiskusikan ya keyakinan mana yang akan kita sepakati nanti sebagai keyakinan kelas. Nah, setelah tercapai kata sepakat ya, sudah terbentuk keyakinan kelas, nanti Ibu harapkan kalian menandatangani kesepakatan ya. Setelah itu, setelah terdapat tanda tangan kesepakatan ya, nanti kalian menandatangani keyakinan kelas tersebut ya sebagai salah satu kesepakatan. Keyakinan kelas yang terbentuk ya, nanti kita akan laksanakan. Sudah? Sudah paham ya? Baik anak-anak, sekarang untuk langkah yang pertama ya, sudah jelas tadi ya.
kelas yang kalian impikan. Seperti apa kelas yang kalian impikan? Ditulis ya, bebas, sesuai dengan apa yang kalian impikan. Ya, kali bagikan. Silakan ditulis ya, kelas seperti apa yang kalian impikan. Nah, sekarang silakan ditulis ya. Boleh 1, 2, atau 3. Boleh. Seperti apa kelas yang kalian impikan? Kelas yang kalian inginkan.
akan buat menjadi keyakinan kelas. Ya, nah ini misalnya saya ingin kelas yang bersih dan damai. Saya menginginkan kelas yang nyaman. Nah, ini ibu gabung ya, kita buat satu keyakinan kelas dengan nilai yang kita yakini apa ya? Kalau menjadi kelas yang bersih, nyaman, itu menjadi kita membuat keyakinan seperti apa? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Kelas saja belum? Yang lainnya juga ya. Lain kelas apa? Lingkungan sekolah. Bagus ya. Jadi nanti kita buat keyakinan yang pertama yaitu membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Ya, itu keyakinan yang pertama. Terus yang kedua, ini ada saya menginginkan kelas yang tidak ada yang mengejek nama orang tua. Saya ingin kelas yang tidak saling mengejek atau bullying. Saya ingin kelas yang harmonis, tidak berisik. Nah, jadi keyakinan apa yang nanti kita yakini yang kita buat? Saling apa? Apa adik? Ya, terus kita buat saling menghargai dan menghormati. Ya, jadi itu keyakinan yang kedua. Kita tulis ya. Yang pertama, tadi apa? Membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Yang kedua, jadi masih ingat saling menghargai. Ya, saling menghargai dan menghormati. Bagaimana sekarang ini sudah terbentuk 7 keyakinan kelas ya. Dari 7 keyakinan kelas